Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Noe di channel Sang Juara. Pada kesempatan kali ini kita mau bagi informasi nih tentang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini mengingat banyak teman-teman yang nanya, "Bang, P3K itu gimana sih? Sama nggak dengan honorer?" Nah, kita coba bahas kali ini dengan berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018. Baik, yang pertama kita lihat adalah P3K itu sendiri itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat atau kualifikasi tertentu yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan melaksanakan tugas-tugas di instansi pemerintah atau tugas-tugas pemerintahan. Lalu apakah dia sama dengan honorer? Nah, ini yang membedakannya begini teman-teman. Salah satunya, kalau P3K ini nanti dia adalah pegawai yang istilahnya terdata secara nasional. Kalau honorer mah itu hanya diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian di instansi tertentu atau baik itu di daerah maupun di pusat. Dan juga biasanya kalau honorer itu teman-teman honorer itu kan pengangkatannya kadang dalam tanda kutip ada yang nggak jelas ya biasanya kebanyakan sih ada yang KKN-nya. Jadi karena pejabat itu dekat dengan yang mau diangkatnya, maka itu diangkat dan dipekerjakan di instansi. Dan juga gaji atau penghasilan honorer itu juga didasarkan pada ketersediaan anggaran yang ada pada instansi tersebut. Tapi kalau P3K kita akan lihat lebih lanjut. Nah, P3K ini nanti akan boleh menduduki jabatan yang akan dilamar yang antara lain itu boleh menduduki jabatan fungsional tertentu ya, atau jabatan pelaksana boleh. Misalnya jabatan fungsional tertentu itu jabatan fungsional misalnya dosen, guru, atau pelaksana di instansi pemerintahan. Dan yang menarik lagi bahwa P3K juga bisa melamar untuk JPT atau jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini salah satu contohnya ini di Kementerian Agama, yakni Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik. Itu pejabat eselon 1 itu berasal dari non PNS. Luar biasa sekali kan? Jadi bagi teman-teman juga yang saat ini bukan berlatar belakang sebagai PNS tetapi kepengen punya cita-cita untuk menjadi pejabat di instansi pemerintah, melalui P3K ini tentunya pasti bisa. Nah, tentunya untuk menjadi P3K ini ada persyaratan yang harus teman-teman miliki. Jadi nggak sembarangan orang juga untuk bisa menjadi pegawai pemerintah ini. Nah, yang pertama yang pasti P3K ini harus WNI. Ya, sesuai dengan pengertiannya tadi kan adalah WNI yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian dari segi usia, minimal usianya adalah 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Ingat ya, kalau usianya masih 17 tahun nggak bisa ikut, belum bisa mendaftarkan diri sebagai P3K. Dan kemudian untuk usianya maksimal itu 1 tahun sebelum batas usia jabatan yang dilamar. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian persyaratannya ini juga hampir sama dengan yang lain, yakni tidak pernah diberhentikan baik dari sebagai PNS, TNI, Polri atau P3K, baik dengan tidak hormat ya ataupun tidak dengan permintaan sendiri. Yang pertama artinya bukan mantan PNS, bukan mantan TNI, bukan mantan Polri. Jadi murni benar-benar sebelumnya tidak terlibat, tidak terikat dengan instansi-instansi, atau maksudnya sebelumnya ya belum pernah jadi PNS lah begitu. Kemudian yang persyaratan selanjutnya tidak menjadi anggota partai politik. Nah, mungkin ini bedanya juga nih, saya punya pengalaman dulu punya teman honorer tapi dia juga bisa jadi pengurus partai politik. Nah, ini yang membedakannya dengan salah satu dengan honorer. Kalau P3K itu teman-teman nggak boleh jadi pengurus partai politik murni ya, karena ya hampir sama dengan PNS. Kalau PNS itu memang nggak boleh berurusan dengan menjadi anggota partai politik. Jadi benar-benar fokus di pekerjaannya sebagai P3K. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan. Nah, ini tentunya sesuai dengan persyaratan yang memang harus dimiliki ya.
Jadi teman-teman misalnya melamar suatu jabatan dan kualifikasi pendidikannya harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Misalnya melamar jadi guru agama misalnya. Jadi harus sesuai dengan syarat-syarat, misalnya latar belakang pendidikannya harus agama atau jabatan yang lain atau dosen atau yang lainnya begitu. Kemudian memiliki kompetensi. Nah, ini kompetensi penting karena salah satu tuntutan dari P3K ini adalah kita bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi. Jadi nanti persyaratan kompetensi ini akan ada di dalam persyaratannya, mungkin berupa sertifikasi misalnya guru, atau untuk menjadi seorang P3K harus memiliki sertifikasi, misalnya dalam seperti guru harus ada sertifikasi gurunya begitu. Nah, ini juga yang menjadi menarik kalau tahapan untuk penyeleksi untuk pengadaan P3K ini hampir sama dengan PNS karena dia nanti akan dilaksanakan secara nasional. Nah, tahapannya yang pertama itu ada dua bagian. Itu yang pertama itu ada tahapan seleksi administrasi dan yang kedua seleksi kompetensi. Nah, kalau seleksi administrasi ya hampir sama ya. Kita akan lihat nanti akan diseleksi yakni ijazahnya atau KTP dan persyaratan administrasi lainnya. Yang kemudian kalau seleksi kompetensi itu terkait dengan sertifikasi profesi ini terkait dengan persyaratan tadi kalau harus memiliki kompetensi. Jadi nanti akan diseleksi di dalam seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan. Teman-teman P3K juga nanti akan memiliki nomor induk kepegawaian P3K. Jadi hampir sama dengan PNS. Kalau PNS itu mereka punya NIP. Dan P3K itu nanti akan memiliki nomor induk kepegawaian juga. Tentunya nanti yang mengeluarkannya adalah BKN. P3K juga harus mengikuti aturan di dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sehari-harinya. Nah, bagi yang melakukan pelanggaran itu ada sanksi sebagaimana yang tertuang dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN. Sama dengan teman-teman PNS lain. Jadi ya antara lain ada berupa teguran tertulis, teguran lisan atau penurunan pangkat dan ya begitu kira-kira. Hak dan fasilitas yang didapatkan oleh P3K yang pertama akan mendapatkan gaji. Nah, untuk ulasan besarnya gajinya nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Yang kemudian P3K juga diberi kesempatan untuk pengembangan profesi, untuk pengembangan kompetensi. Artinya selama melaksanakan pekerjaan nanti juga diberikan latihan. Kalau di dalam aturannya itu disebutkan minimal 24 jam dalam 1 tahun. Lumayan ya untuk pengembangan profesi. Jadi kita tidak hanya disuruh bekerja, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kita. Kemudian mendapatkan asuransi kesehatan bersama dengan PNS. Kemudian mendapatkan cuti. Nah, hampir sama dengan teman-teman yang PNS, cutinya bisa cuti sakit, cuti tahunan, cuti melahirkan, atau cuti seperti cuti yang didapatkan oleh teman-teman PNS. Nah, cuman yang membedakannya nanti salah satunya di sini kalau misalnya teman-teman P3K ini selesai dalam melaksanakan tugas pekerjaan, artinya tidak diperpanjang lagi kontraknya, teman-teman ini tidak akan mendapatkan pensiun. Ini yang membedakannya dengan teman-teman yang PNS. Oke, begitu. Nah, ini yang kemudian di P3K juga ada namanya istilah pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Tapi kita lihat penjelasannya begini. Nah, kalau PHK untuk P3K ini yang pertama apabila masa perjanjian kerja berakhir. Jadi sesuai dengan pengertian awalnya tadi, kalau kita P3K itulah pekerjaannya yang dikontrak. Jadi selama kontraknya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi, misalnya dikontrak selama 2 tahun, kontraknya habis, oh ternyata kinerjanya nggak bagus nih, akhirnya tidak diperpanjang lagi, maka dengan berat hati yang bersangkutan diberhentikan ya atau pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian yang kedua bisa juga pemutusan hubungan kerja karena sudah mencapai batas usia pensiun. Nah, ini yang menarik ini, batas usia pensiun untuk P3K itu sendiri kalau dia sebagai fungsional terampil sampai ahli muda itu memiliki batas usianya yakni 58 tahun. Sedangkan untuk jabatan pimpinan tinggi, nah jabatan pimpinan tinggi dan fungsional madya itu sampai 60 tahun. Kemudian kalau fungsional ahli utama itu bisa 65 tahun. Wah, luar biasa sekali ya. Itu kalau kita lihat tuh profesor ya, profesor juga 65 tahun kali. Nah, menarik sekali teman-teman, itu sekilas tadi tentang P3K dan tahun ini sepertinya akan ada rekrutmen. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Saya Noe Gulo dan tetap nantikan video saya selanjutnya. Salam.